Jokowi mewujudkan itu. Infrastruktur yang hebat, IKN yang tidak hanya memindahkan tempat dan ibu kota, tapi membuka mindset, merubah mindset untuk menjadi negara maju. Menangkan PDI Perjuangan dan calon presiden PDI Perjuangan Ganjar Pranowo. Orang Islam harus berpolitik supaya ruang-ruang politik ini tidak menjauh dari maqasidus syariah. Jangan doakan negeri ini yang jelek-jelek, ya. Bapak jangan salah paham nih. Oh, ini pendukung pemerintah. Oh, pemerintah itu bisa pergi dan datang. Tapi negeri ini tempat saya sujud, Pak. Kalau negeri ini tidak aman, kira-kira kita bisa ngaji nggak? Saya mau tanya sama Bapak. Jangan orang itu berpikir, oh, yang penting kita hancurkan, serang, buat kerusuhan, jihad. Loh, Bapak bisa lihat, loh, negeri yang dimana banyak teriak jihad, sekarang hasilnya apa? Sekarang hasilnya apa? Hasilnya orang Islamnya murtad. Orang Islamnya baris panjang di depan kedutaan besar negara-negara Eropa, minta suaka politik. Anak kecilnya diangkat ke negara sana, tidak punya masa depan, bahkan tidak dididik secara Islam. Pemerintah itu boleh pergi dan datang, rezim itu boleh berganti, menteri itu bisa ada dan bisa tiada, tapi negeri ini harus ada, Pak. Negeri ini rasa aman ini harus ada. Jangan karena kita terjebak pada kondisi tertentu, ya Allah hancur Indonesia. Jangan. Indonesia tidak boleh hancur. Yang hancur itu orang yang apa itu? Yang zalim, orang yang merusak. 2024 kalau Bapak salah pilih, begini nih, disuruh ngurus hutan malah menghabisi hutan, disuruh ngurus laut malah jadi bajak laut. Tapi kalau ceramah orang begini dibilang radikal, amar ma'ruf nahi mungkar. Mana kalau Muhammad kita sogok perempuan yang lain, dah setuju. Kenapa? Muhammad bukan pejabat Indonesia, kasih perempuan hijau matanya. Kalau kan begitu, di mana itu Indonesia? Kita tahu di Indonesia, kita tahu dah ada pejabat begitu, ada. Kau salah, kenapa kau pilih? Pilih sendiri kau pemimpinmu. Sekarang kau diberi kebebasan, pilih pemimpinmu, pilih kau bupatimu, pilih wali kotamu, pilih gubernurmu, pilih wakilnya. Tapi karena kau disogok, mana orang jahat kau pilih juga. Jangan ketawa, serius orang ini. Jangan ada lagi politik identitas. Jangan ada lagi politisasi agama. Jangan ada lagi polarisasi sosial. Demokrasi kita harus semakin dewasa. Konsolidasi nasional harus diperkuat. Koalisi besar dari Prabowo Subianto, apa respon dari koalisi Ganjar Pranowo atas koalisi gemuk atau koalisi besar Prabowo Subianto? Pengamat politik dan pengamat komunikasi politik kita, Bang Hensat, dan mewakili P3 Mas Ahmad Badlawi atau Mas Owi. Saya mau tanya dulu ke P3. Gimana nih? Begitu heboh, bahkan juga banyak publik mengatakan, wah ini koalisi Prabowo ini kuat sekali nih, partai-partai besar ini. Tanggapannya dong? Ya, pertama kami menyampaikan selamat kepada Partai Golkar dan PAN yang sudah melabuhkan pilihan politiknya menuju pemilu 2024. Kan itu hak politik Partai Golkar dan PAN yang tidak bisa dicampuri oleh siapapun. Kalau mereka berkumpul menjadi koalisi besar, ya itu sebuah keniscayaan. Dalam politik itu, apalagi pemilihan pilkada, kepala daerah, ataupun pemilu presiden, itu yang penting adalah persyaratan untuk bisa lolos threshold. Karena nanti yang menentukan bukan partai politik lagi, tetapi yang menentukan adalah rakyat secara langsung. Jadi ketika nanti masuk kontestasi, apakah itu partai berkoalisi partai besar, ataupun koalisi kecil, koalisi menengah, yang terpenting itu sudah bisa lolos ke kontestasi gitu. Ya, takut tidak sih koalisi Ganjar dengan koalisi besarnya Prabowo? Sama sekali enggak, karena dalam politik itu persaingan sebuah keniscayaan. Di 2014 ketika Pak Jokowi maju pertama kali itu sama kan, head to headnya koalisi besar dengan koalisi yang lebih kecil, tetapi ya Pak Jokowi menangkan kontestasi karena tadi kembali kepada pilihan dari masyarakat. Partai politik besar dan kecilnya tadi itu hanya dalam konteks untuk memenuhi syarat threshold. Selanjutnya ya terserah dari pasangan capres dan juga tim kampanye itu untuk bisa merebut dan meyakinkan hati masyarakat. Dan ini merupakan sesuatu yang biasa dalam politik gitu. Ya kalau hitung-hitungan kursi di parlemen yang terjadi di koalisinya Pak Prabowo hari ini memang sangat besar. Kalau kami membahasakan kan formasi koalisi ini 2-3-4. 2 partai parlemen ya, 2 di Pak Ganjar, 3 di Pak Anies, 4-nya di Pak Prabowo. Sementara ini kita kan belum tahu apakah komposisi ini akan terus bertahan sampai tanggal 19 Oktober. Ya dinamika politik kan pasti terus terjadi gitu. Ya. Gimana nih respon dari PDIP atas koalisi besarnya Pak Prabowo ditinggal Golkar dan PAN ini? Boleh Bang Deddy dijawab? Selamatlah buat Pak Prabowo yang berhasil mengumpulkan banyak partai-partai besar. Sekarang 263 kursi. Ini kan satu kerja politik yang tidak mudah ya, dan kita harus hormati
hati, tetapi bagi PDI Perjuangan kita sudah terbiasa mengalami seperti ini. Tadi Mas Baidowi cerita 2014 juga kita dikeroyok oleh partai-partai besar juga. Cuma bedanya dulu P3 ada di Pak Prabowo, sekarang PKB. Nah, itu keren nih. Ini kita senang ini bahwa ada selalu yang berbasis NU ada dengan kita. Saya kira itu sudah lebih dari cukup. Meskipun kita berharap tentu masih ada yang akan bergabung dengan kita, tapi kita serahkan kepada para pimpinan partai politik dan kita siap berkontestasi, siap melaksanakan pemilu dengan jujur dan adil, dan kami percaya yang paling penting bukan banyaknya koalisi, tapi banyaknya rakyat yang datang ke TPS nyoblos Mas Ganjar. Apakah memang sesimpel itu bahwa nggak masalah lah koalisi mau besar mau kecil, yang penting nanti rakyat pilih capres dan cawapres? Bukankah elit partai nanti motor penggerak untuk turun ke masyarakat untuk memilih capres dan cawapresnya? Urusannya partai-partai lah. Itu urusannya Golkar, urusannya PAN, urusannya Gerindra, urusannya PKB, urusan partai-partai. Urusan mereka, urusan koalisi, urusan kerjasama, itu urusan partai. Saya bukan ketua partai, saya presiden. Boleh dong diberikan tanggapannya, P3 dan PDIP masih tetap pede meski koalisi Prabowo ini makin gemuk. Bukankah makin gede koalisi, mesinnya makin kuat bergerak ke masyarakat, seperti apa? Ya, saya rasa wajar ya. PDI Perjuangan masih percaya diri karena kondisinya kan tidak ansih mirip 2014 ya. Yang pertama, di 2024 sangat mungkin ada 3 pasang calon. Sehingga kalau ada kata seperti Pak Ganjar bilang dikeroyok gitu ya, dejavu, saya rasa kurang tepat karena siapa mengeroyok siapa gitu, karena ada 3 pasang. Dan kemudian kondisinya 2024 PDI Perjuangan adalah pemenang pemilu, tentunya berbeda dengan pada saat 2014. Dan kemudian lagi yang paling menentukan ada Pak Jokowi. Wajar kalau kemudian PDI Perjuangan masih sangat percaya diri, kecuali memang perlahan tapi pasti akhirnya PDI Perjuangan mengakui bahwa Pak Jokowi sudah beralih ke Pak Prabowo, mendukung Pak Prabowo. Kalau memang seperti itu, pasti ada aroma ketidakpercayaan. Tapi kalau PDI Perjuangan masih percaya diri, jadi artinya walaupun secara kasat mata kita lihat bahwa koalisi pemerintahan semuanya sudah ke Pak Prabowo, dan koalisi pemerintahan ini kan koalisi pemerintahan yang istimewa nih, yang selalu mengatakan di berbagai tempat, di berbagai acara, di berbagai kesempatan tegak lurus dengan Pak Jokowi. Tapi nyatanya kemudian partai yang katanya tegak lurus ini beralih dukungan ke Pak Prabowo gitu ya. Mungkin juga ada pertanyaan, loh kok ke sana bukan ke sini gitu ya. Dan mungkin juga Mas Owi ini ada pertanyaan juga, loh kok saya ditinggal, kita nggak diajak, ini gimana gitu ya. Tapi kembali lagi ke aroma percaya diri. Jadi catatan-catatan itu yang menurut saya masih membuat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan masih percaya diri. Baik. Karena memang lem glue kemudian berbagai kekuatan yang ada saat ini itu masih dimiliki oleh PDI Perjuangan. Lain soal kalau misalnya tiba-tiba MK menentukan 35 tahun, Baik. kemudian Mas Gibran dijadikan kader oleh Golkar sehingga bisa Prabowo Gibran. Nah itu mungkin pembicaraannya jadi beda lagi. Tapi kalau masih percaya diri, artinya PDI Perjuangan sampai hari ini masih percaya bahwa Pak Jokowi itu masih ada di sisi mereka, walaupun ada partai-partai politik yang katanya tegak lurus. Bang Deddy Sitorus, bukan soal besar atau gemuknya ya, tapi ini koalisi direstui oleh Jokowi. Kita pikir restu Jokowi itu kalau merapat ke PDIP malah berpindah justru dapat restu. Ini ada apa ini? Bang Deddy boleh dijawab. Tadi kan Anda sudah putar sendiri ya bahwa Pak Jokowi mengatakan beliau tidak ada urusan, itu urusan partai-partai gitu. Jadi kita percaya dengan Pak Jokowi bahwa memang begitulah adanya. Tetapi bagi kita ini sebagai partai politik, bagi kita dalam perkembangan demokrasi, tentu kita tahu yang paling penting adalah bagaimana rakyat melihat pemimpinnya. Kami meragukan Pak Jokowi mau ngomong langsung, ini loh pilihan saya gitu. Susah kita karena itu kan berandai-andai. Jadi kita pegang saja ucapan Pak Jokowi bahwa beliau tidak campur-campur gitu ya. Karena bagaimanapun beliau adalah presiden. Pasti lebih pusing ngurusin negara daripada mikirin siapa yang mau jadi presiden berikutnya gitu. Karena siapapun itu pasti tidak mungkin menegasikan apa yang sudah dibangun oleh Pak Jokowi. Mas Owi, boleh ditanggapi, PD bukan berarti tanpa strategi. Lantas apa ini strategi untuk menangkal koalisi besar? Memasangkan dengan Sandi Uno kah jadi solusinya? Ini bagaimana ini? Gencar juga ya dorong Sandi. Tadi kalau kami dibilang ditinggalkan oleh mereka, justru tidak. Enggak ya? Kami justru menentukan sikap lebih awal Duluan meninggalkan. dari teman-teman yang lain gitu. Ya. Terus kemudian
strategi-strategi tentunya kami bahas bersama. Kami intent komunikasi tiap seminggu sekali. Tim komunikasi di Mas Ganjar itu terdiri dari 4 partai yang sudah menyatakan sikap. Tentu strategi apa tidak mungkin dong kita sampaikan. Tetapi pastinya dalam rapat rutin tiap minggu itu selalu ada evaluasi dan update perkembangan terkini. Terus kemudian ada tadi Caca menanyakan bagaimana tentang Pak Sandi. Ya kalau keputusan Rapimnas P3 yang ke-6 itu merekomendasikan Pak Sandiaga Uno sebagai bakal cawapresnya Pak Ganjar dan dikomunikasikan dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarno Putri. Selama belum ada keputusan dari para pimpinan partai politik yang bekerja sama dengan PDIP, ya harapan itu masih ada. Ya. Apalagi sekarang ya tinggal kami yang di parlemen PDI dengan P3. Kalau prinsip ekonomi itu kan berlaku ketika misalkan mohon maaf barang melimpah itu harganya murah kan begitu. Ketika barangnya itu terbatas, biasanya harganya tambah mahal. Kalau itu prinsip ekonomi, kalau kita mau menganalogikan seperti itu. Tapi kita tidak ingin memanfaatkan seolah-olah memanfaatkan situasi yang ada, tetapi kita ingin mengendorse terus keputusan Rapimnas 6 dengan menyampaikan keunggulan-keunggulan Pak Sandiaga Uno dibanding bakal calon yang lain. Soal keputusan seperti apa ya kita kembalikan kepada keputusan masing-masing ketua umum partai. Oke, Bang Deddy, oke lah PDIP adalah partai yang besar, tapi kawan koalisi yang saat ini begitu gencar mengusung bacawa pres adalah P3 dengan Sandi Uno. Seakan-akan kayaknya nggak banyak pilihan ini PDIP ini bagaimana nih? Ya saya kira sangat wajar P3 mendorong Sandiaga Uno ya. Nah itu keputusan musyawarah mereka bersama. Tapi kembali kepada apa yang disampaikan Bung Owi tadi juga gitu ya. Pada akhirnya kan kita ingin menang ya. Ingin menang tentu punya banyak kalkulasi. Baik secara elektoral, psikososial, ya, konfigurasi politik, mood pemilih, preferensi. Itu kan banyak pertimbangan yang tentu akan dibahas bersama-sama. Itu pasti dibahas bersama-sama, bukan diputuskan oleh PDI Perjuangan sendiri. Jadi ya kita tunggu, proses-prosesnya terus berlangsung, pendalaman, dialog, diskusi terus terjadi. Dan kita tunggu saja gitu, karena kita masih punya waktu yang cukup dan yang memadai, kita punya calon yang mumpuni, kita ikhtiar kuat dan kami juga punya banyak alasan-alasan untuk percaya bahwa kami akan mampu memenangkan pertarungan ini, meskipun ini koalisi kurus kering gitu ya, karena kita sudah mengalami tempaan zaman gitu, dari sejak zaman Orde Baru dikuyuk-kuyuk gitu, lalu dikalahkan, bisa menang. Saya kira itu semua memberi kekuatan bagi partai dan kader, juga koalisi yang bersama. Juga sampai saat ini kita lihat bahwa PDI Perjuangan juga masih menduduki puncak persepsi masyarakat gitu ya. Elektabilitas PDI Perjuangan masih tetap tertinggi gitu. Jadi tidak ada alasan kita untuk khawatir, meskipun itu tidak berarti menjadi alasan kita untuk lengah gitu. Kami setiap saat mencermati situasi yang terjadi. Koalisi langsing, janganlah bilang kurus kering ya. Koalisi langsing lawan koalisi gemuk. Mana yang paling punya kans besar untuk menang dari bacawa presnya? Apakah dari partai rekan sekoalisi ini? Dengan tingkat kepuasan yang akan sampai 82,2%, banyak yang meyakini, analis politik satu suara mengatakan bahwa Jokowi adalah Kingmaker 2024. Survei Indometer, Jokowi tak ingin legasinya dirusak oleh sosok yang tidak dapat dipercayai. Hasil riset lembaga survei Indometer menunjukkan kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo mencapai 81,4%, dengan 9,6% diantaranya menyatakan sangat puas. Di tengah tingginya tingkat kepuasan publik yang menembus 81,4%, Jokowi menjadi faktor penentu dalam Pilpres 2024. Tetap tingginya tingkat kepuasan publik, bahkan mencapai rekor tertinggi di atas 80%, merupakan fenomena yang baru terjadi pada masa Jokowi. Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.